kurang baik. Saya berbisnis dengan seorang pendeta. Jadi bukan cerita, tapi memang saya ngalami. Tujuan saya bukan ke profitnya sebetulnya, tapi tujuan saya biar bisa mendakwai. Harapan saya dia dapat hidayah masuk Islam. Dia ahli elektronik, Pak. Jadi urusan mesin cuci, AC, ya tip televisi itu jago lah pokoknya. Di zaman itu betulin TV Sony itu sekitar 300-350, sama dia itu ternyata alatnya hanya 50 atau 75.000 saja. Dan yang lainnya, kulkas, mesin cuci lah begitu. Saya tanam modal, ya baik, dia ke rumah saya ke rumah dia. Sampai yang sangat terkesan saya ketika dia memarahin anaknya, dasar kamu anak setan. Saya diem aja. Setelah anaknya berangkat sekolah dengan ibunya, saya bilang, bang, abang ini kasar sekali. Orang sana Pak, orang Batak. Abang ini kasar sekali. Masa pendeta ngomongnya seperti itu? Kalau anak abang setan, abang berarti apa? Saya bilang begitu. Pak Ustadz bisa aja. Jadi benar juga sih kata Pak Ustadz ini gitu. Bulan pertama jalan itu keuntungan. 2 bulan kedua, 3, 4, sampai 5 bulan. Bulan ke-6 masih. Bulan selanjutnya kancelep, udah dibawalah modal saya. Saya terus betul-betul mikir, oh iya, betul juga Nabi itu mengingatkan kepada kita. Kalau kita bersahabat bergaul dengan orang yang nggak jujur, pasti akhirnya kita lengah, hancur juga. Jadi nggak bisa percaya saja, karena ternyata kriteria sahabat yang baik itu adalah yang jujur. Ya, satu pinter tapi nggak jujur, satu kurang pinter kalau nggak mau dikatakan bodoh tapi jujur. Ya, itu mending yang seperti itu. Kita yang jujur ini sudah punya basic awalnya, ya nggak pinter kita ajarin. Tapi kalau pinter tapi nggak jujur, ngakalin. Dan saya mendapatkan ada seorang ibu-ibu angkat anak dari SD sampai dikuliahkan S1 sampai mau nikahkan itu baru ketahuan. Sudah disiapkan rumah sekitar angkanya ya sekitar 800-an juta lah kurang lebihnya. Karena ibu itu senang angkat anak, itu anak keponakannya gitu loh. Nggak taunya ibu itu kan punya bisnis butik. Tapi yang pesen itu orang-orang ya duta besar gitulah. Ya, luar negeri kebanyakan itu. Jadi dicek keuangan itu ternyata anak ini gelapkan sejak dia kuliah itu mulai SMA ternyata. Sampai S1 itu sekitar angkanya M lah begitu Pak. Setelah ketahuan, ibu itu terserah kamu nikah sendiri. Yang tadinya alhamdulillah rumah itu belum disebutkan mau dikasihkan dia, nggak jadi dikasihkan. Jadi pentingnya memang betul kalau kita mau jadi orang yang beriman, harus kita awali diri kita menjadi orang yang jujur. Jamaah sekalian ingat ya.